Shalom Aleichem Beshem Yahusua Hamashiach. Ya, tidak terasa setahun berlalu kembali dan kita kembali merayakan yang namanya Pesah atau Paskah. Nah, yang menarik seperti ini. Marahiyakoti, kita mau belajar dulu mengapa sejarahnya ada Pesah ini. Ya, jadi Pesah adalah pada saat bagaimana Nabi Moshe itu memimpin Israel keluar dari Misraim atau gambaran dari Pesah atau dosa kepada tanah perjanjian atau gambaran dari celebrating Passover. Families and friends will gather around the Seder table and celebrate one of the most important and sacred holidays in the Jewish calendar. But why is it important? And what do we actually celebrate? Well, Passover commemorates the liberation of the Jewish people from slavery in Egypt. On Passover, we tell the story of the Exodus from Egypt and how God delivered us from slavery to membuang chametz atau apa itu? Ya, segala sesuatu yang bahannya dari wheat atau terigu atau dari gandum. Roti, produk biskuit apa itu kalau Yiddish yang secara ortodok yang mereka lakukan ya mereka memberikannya sebagai sedekah atau memberikan kepada goyim atau bangsa-bangsa atau yang bukan Yiddish. On Passover, we avoid eating leavened foods for 7 days, meaning no pasta, bread, cereal, and anything containing leaven. Ashkenazi Jews also avoid eating rice, corn, and legumes. We do that to remember how the Israelites were in a rush to leave Egypt. Kemudian selanjutnya apa? Menyiapkan persembahan untuk Pesah, ya, offering ya, itu kepada sinagog. Kemudian juga ada seder. Nah, seder ini yang diadaptasi oleh orang-orang Kristen ya, menjadi yaitu memecah matzah, maksudnya perjamuan kudus. Kemudian juga ada yang namanya ini ya, sama-sama kades atau kidus pada saat meminum anggur yang gambaran dari darah Yahusua Hamashiach. Nah, yang menarik begini Marahiyakoti. Yang menarik, banyak orang tidak sadar bahwa penggambaran daripada ini ya, ular di padang gurun atau Nehustan itu adalah gambaran bahwa ada yang harus menjadi kutuk, menanggung kutuk daripada dosa atau Pesah untuk menebus, untuk kesembuhan ular tembaga itu. Nah, itu simbol dari Yahusua Hamashiach. Menebus daripada pelanggaran kita. Karena kita sudah paham tentang bagaimana bahwa daripada tanah ini merupakan bayangan daripada Brit Kadisa atau apa yang akan datang. Mari kita sama-sama baca dulu ya Haggadah kita ini dari demikian dabar Elohim Adonai kepada Moshe dan Aaron di tanah Misraim. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan. Ini menjadi bulan pertama tiap-tiap tahun. Katakan pada segenap Israel, tanggal 10 bulan ini ambil anak domba, ya. Apa juga Yahusua Hamashiach harus digantung itu pada malam, ya, yang dirayakan seminggu sebelumnya itu Minggu Palma oleh saudara-saudara kita Katolik. Kemudian pada Jumat malam ya, atau persis Sabat, ya kan, Yom Sabat, makanya dikatakan Minggu Paskah atau kebangkitan kan begitu ya. Kok pas gitu kan? Karena dia gambaran dari anak domba Pesah yang disembelih untuk menebus dosa. Nah, makanya dikatakan ya di ini Exodus yang 12 ini mulai dari yang ketujuh. Kemudian dari darah anak domba itu harusnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah di mana orang yang makannya. Daging harus dimakan pada malam itu juga, yang dipanggang makan dengan matzah atau roti tidak beragi beserta sayur pahit, atau kalau di dalam bahasa Ibrani-nya ini karpas ya. Sayurannya itu masukkan ke dalam air asin ya. Kemudian yaksat itu memecahkan matzah atau ya tadi itu perjamuan kudus itu. Jadi sebenarnya kalau secara tradisi nggak ada yang berubah ya.
secara ini. Tapi yang berubah adalah maknanya. Dimana kalau Yiddish khususnya yang ortodok, mereka tidak mengakui penebusan daripada Yahushua HaMashiach. Nah, tetapi ini menarik ya, kita akan dapat makna spiritualnya di sini. Dikatakan begini, ya mulai yang ke-11 terusnya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu, dan buru-burulah kamu makannya. Itulah Pesach bagi Adonai. Sebab pada malam ini aku akan menjalani seluruh tanah Misraim atau Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai ke anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Misraim akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh Elohim Adonai. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan tengah-tengahmu. Apabila aku menghukum tanah Misraim atau Mesir, Yom ini akan menjadi Yom peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya pakai hari raya bagi Yahweh Elohim Adonai turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti tidak beragi atau matzah 7 hari lamanya. Segala ragi dari rumahmu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, tentang membersihkan kamets tadi itu ya. Dibuang dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sehari ke-7 harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakan pertemuan yang kados baik pada Yom yang pertama maupun pada Yom yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya ada yang perlu dimakan setiap orang yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan matzah, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Misraim. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan selamanya. Dalam bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu pada waktu petang makan matzah atau roti tidak beragi sampai pada Yom yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Jadi ingat ya, Yom atau hari daripada Ibrani ini setiap petang ya, setiap dari matahari terbenam. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi atau dari camets, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dimakan. Makan matzah atau roti yang tidak beragi segala tempat kediamanmu. Haleluya. Kenapa kok kita membacanya tidak seluruh ayat tetapi skip-skip ya? Karena kita menangkap makna spiritualnya gitu. Nah, yang menarik begini. Yang menarik, saya jadi teringat. Yuk kita bersama buka di dalam Yohanan tentang menyingkirkan ragi ini. Kenapa kok ini menarik? Karena ya banyak orang Kristen ya terutama itu merayakan Paskah tetapi dia lupa ya esensinya tuh apa gitu kan. Lupa esensinya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa ketika Paskah ya makanya sampai dikatakan ada orang Kristen Natal Paskah kan begitu. Padahal itu sebenarnya berbahaya gitu loh. Berbahaya kenapa? Karena berarti raginya tidak disingkirkan. Nah, padahal ya kalau kita mau bicara secara liturgi ya, secara liturgi banyak orang itu melakukan yang sama. Ternyata itu tradisi dari Ibrani dan dia tidak tahu. Tapi banyak pendeta Kristen banyak yang ngajar, kita tahu dari Calvin dan Luther, mereka itu antisemitik, anti segala sesuatu yang Ibrani, dan itu masih dilestarikan sampai hari ini. Makanya tidak heran banyak yang mendukung Palestina kan begitu. Bahkan ya Arab kan begitu. Bahkan yang lebih parah adalah banyak sekali maknanya ini hilang gitu. Nah, ini Yahshua Mashiach sendiri yang mengajarkan ya. Yohanan pasal yang ke-6 mulai dari 25 sampai 59 itu kalau di LAI. Tapi kita akan skip. Kita hanya akan mempelajari yang pesan ya dari Yahshua Mashiach. Ya, mulai 25 langsung ini ya, istilahnya 26 nih kata Yahshua sendiri. Aku berkata kepadamu, sungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Sebab apa yang diberikan anak manusia padamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, ya Yahweh Elohim Adonai dengan materainya. Lalu jawab mereka, apa yang kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Elohim? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Elohim, Yahshua Mashiach. Nah, menariknya begini, ya. Ketika dikatakan katanya mengikuti kehendak Elohim, tapi mereka nggak percaya yang disampaikan oleh Yahshua HaMashiach. Mengapa? Karena dikatakan gini,
Mereka menyangkal Yosua nih ayat 30. Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti tertulis mereka diberi makan roti dari surga. Nah, ini jadi masalah. Hari ini banyak sekali orang Kristen tuh, bahkan juga orang Yahudi dan ya berbagai agama mencari tanda-tanda, mencari mujizat, tapi tidak tahu. Mereka menyombongkan tanda, menyombongkan kejadian, fenomena, tetapi mereka tidak dapat esensinya. Spiritualitasnya tidak dapat. Loh, masalah kan? Gak ada pengenalan pribadinya dengan Elohim Adonai. Waduh, ini harus benar-benar menjadi pergumulan kita. Sangat mengerikan. Mengapa saya katakan mengerikan? Karena menghadapi akhir zaman itu diperlukan keintiman, pengalaman personal, face to face, tanim dengan dia. Terus kalau pada bertanya, terus caranya gimana Pak untuk ngalamin itu? Tadi kan dikatakan kita sudah baca bersama dari kitab Yeremia, berserulah padaku. Ayo mari kita berseru. Dalam tefillah kita minta singkapkan Adonai, tolong Hashem Adonai. Aku pengen kenal engkau personal. Bukan dari kata orang. Aku pengen benar-benar ngalami bahwa di setiap hembusan nafasku itu ada anugerah yang nyata. Ada noamu, favormu itu. Ada kesetmu itu. Kalau aku masih bernafas, nefes itu asalnya dari ruah Elohim, itu dari engkau sendiri. Maka engkau yang di dalamku, seperti apa yang diajarkan oleh Yosua Mashiach. Oke, yuk kita tutup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, buhai prei hadaven. Baruch ata Adonai melech haolam, shehei kaya, feheye, mahu, fehi hea. Nulisman hase. Haleluya.